informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya sendiri mengenai menjelajah dunia pustaka ulasan buku. Yang telah kita ketahui bersama, dalam mengulas buku ada strukturnya. Yang pertama identitas atau opsional, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, dan keempat evaluasi, dan yang terakhir rangkuman. Di sini saya mengulas buku mengenai jurusan saya, prodi saya, yaitu mengenai kumpulan solusi pemrograman Python. Judul buku kumpulan solusi pemrograman Python, pengarang atau penulis Budi Raharjo, penerbit Informatika Bandung, tahun penerbit 2016, dan nomor ISBN 97 Harga yang saya beli buku ini 115.000, dan volume buku ini terbagi dari beberapa ini. Yang pertama, jumlah halaman keseluruhan 434 halaman, jumlah halaman I 16 halaman, dan jumlah halaman angka Romawi tidak terdapat dalam buku ini, jadi saya tidak menulis. Jumlah halaman bilangan 412 halaman, berat buku 4 ons, tebal buku 2,5 cm, panjang buku 24 cm, luas buku 384 cm, warna sampul hitam, bisa dilihat ini warna hitam, dasarnya warna hitam tetapi ada gambar simbol Python. Kualitas kertas kurang baik. Orientasi. Buku ini ditulis oleh Budi Raharjo, seorang programmer asal Bandung yang telah sukses memenuhi persyaratan dan kriteria sertifikat Python melalui seluruh pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Brand Badge. Budi Raharjo memperoleh sertifikat Python pada 1 Januari 2015. Pada buku ini dikemas dalam bentuk kumpulan kasus dan solusi. Pada bab yang dipaparkan tidak ada kaitan antara bab yang satu atau bab yang lain. Tujuannya agar dapat dipelajari secara acak tergantung dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Buku ini ditulis untuk menjadi solusi dan menyelesaikan kasus yang sering terjadi dalam pemrograman. Buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh orang-orang yang ingin mempelajari bahasa Python, programmer, atau mahasiswa yang memiliki masalah dalam membuat program. Kedua, tafsiran isi. Pada buku yang saya ulas memiliki 13 bab. Dalam satu bab menjelaskan subtopik yang saling berurutan. Saya tertarik untuk mengulas bab 1, dasar-dasar Python, karena bagi pembaca yang belum mengetahui tentang Python dapat diketahui pada bab ini, mulai dari bagaimana cara menginstalasi Python di sistem operasi Windows, atau versi berapakah yang harus diinstal pada sistem operasi Windows, ataupun teks editor manakah yang digunakan, hingga bagaimana cara membuat suatu program dari memasukkan data input dan menghasilkan output. Pada bab ini menjelaskan apa-apa yang dipertanyakan, misalnya Python dapat diinstal melalui situs resminya. Bisa dilihat teman-teman, Python memiliki dua versi 2 dan versi 3. Dalam penginstalan Python, PSP, Python Software Foundation, merekomendasikan untuk menginstalasi versi 3. Dalam teks editor dapat menggunakan IDLE atau Notepad dan lainnya. Untuk cara membuat program, si penulis memaparkan langkah-langkah yang sangat detail dan menambahkan gambar atau screenshot yang membuat input hingga menghasilkan output. Hal ini memudahkan pembaca untuk mempraktikkan pada komputer yang dimiliki. Bisa dilihat teman-teman, ini sampul buku, dan ini DVD yang diberikan, dan ini terlihat
bahwa langkah dalam membuat program di si penulis membuat screenshot atau memaparkan screenshot agar mempermudah kita sebagai pembaca untuk mempraktikkan itu. Evaluasi. Banyak keunggulan yang didapati ketika membaca buku ini. Di antaranya, setiap penjelasan subtopik terdapat gambar atau gambar coding berupa screenshot, penyusunan kalimat mudah dipahami, dan ukuran huruf dapat dikatakan baik, tidak besar dan tidak terlalu kecil. Pada bab 1 dijelaskan sangat detail, mulai dari cara menginstal, membuat blok penanganan ekstensi, hingga pada output. Dan keunggulan yang saya dapati juga gratis DVD ini sebagai penunjang dalam buku ini. Lalu evaluasi kedua, buku ini memiliki banyak keunggulan, akan tetapi memiliki kelemahan juga. Di antaranya terdapat penggunaan kata pada kalimat yang seharusnya tidak digunakan. Di sini saya dapati dari buku ini, ketika Python sudah tidak dipelihara, kata dipelihara tidak tepat digunakan karena kata dipelihara ini ditujukan memelihara hewan dan tidak sesuai dengan apa yang dibahas. Sebaiknya diganti dengan ketika Python sudah tidak dikembangkan. Kelemahan kedua yang saya dapati pada kualitas kertas tidak baik karena memiliki kertas yang berwarna krim dan memiliki aroma yang tidak sedap. Hal ini sangat mengganggu konsentrasi pembaca, oleh karena itu disarankan kepada penerbit buku untuk dan si penulis untuk mengganti kualitas kertas yang lebih baik agar peminatan buku semakin teman-teman. Pada bab pertama pada buku kumpulan solusi pemrograman Python yang ditulis oleh Budi Raharjo sangat bermanfaat karena pada bab pertama telah menjelaskan mengenai bahasa pemrograman Python secara detail sehingga mudah untuk dipahami. Banyak subtopik dalam satu bab yang memaparkan penjelasan secara detail mulai dari penginstalan Python hingga pada output yang dihasilkan. Dengan demikian, buku ini harus dimiliki bagi setiap orang yang sedang belajar Python atau orang-orang yang mengalami kesulitan dalam Python dalam programan. Sekian sih. Oke, terima kasih Sentarlia ya, presentasinya luar biasa. Ini semoga bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman yang lain untuk ayo segera presentasi ya. Sekali lagi Sutarlia, terima kasih nak ya. Oke, nanti sebentar akan ada tanggapan dari teman-teman, kita bahas bersama. Kalau seperti ini kan Ci sudah sampaikan tadi, Mem sudah sampaikan tadi bahwa dalam penulisan ada masih terdapat kesalahan, penulisan nama dosen dan sebagainya. Nanti kita bahas bersama sesudah ini. Oke, terima kasih Suntarlia. Oke, bye-bye.